Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan rentigraf saya untuk tanggal 2 Februari. Judul rentigraf saya kali ini, Cahaya Para Bangsa. Yang namanya rentigraf, renungan 3 paragraf. Jadi ada 3 paragraf. Saya akan bacakan satu persatu, mulai dengan paragraf 1. Hari ini, tanggal 2 Februari, pesta Yesus dipersembahkan di Knisa. Pastor Raymond E. Brown, ahli kitab suci dari Amerika Serikat, dalam buku babonnya The Birth of Messiah, versi populernya An Adult Christ at Christmas, dan itu saya terjemahkan tahun 1995, berpendapat bahwa kisah ini, kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah itu termasuk lingkaran kisah masa kanak-kanak Yesus atau the infancy narrative of Jesus. Bahkan lebih radikal lagi, dia mengatakan kisah itu termasuk kisah Natal sebab mempunyai tujuan yang sama seperti kisah Natal versi Lukas, yaitu penyingkapan misteri Yesus kepada banyak orang. Kali ini, dalam pesta ini, melalui mulut Simeon, Yesus dinyatakan sebagai cahaya para bangsa, lumen gentium, dan polanya kurang lebih sama dengan penyingkapan oleh para malaikat di Bethlehem pada para gembala, Lukas 2. Pesta ini sangat tua usianya, yang dirayakan baik oleh gereja timur Yunani, baik oleh gereja timur Yunani maupun oleh gereja barat Latin. Di dalam pesta ini ada banyak arus kenangan yang mengendap, sehingga pesta ini memancarkan beragam memoria. Pengenangan yang paling langsung terkait dengan tanggal ini ialah bahwa pada hari ke-40 sesudah kelahiran kanak-kanak Yesus, kedua orang tuanya, Maria dan Yosef, pergi membawa kanak-kanak Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Tujuannya mau mempersembahkan kurban pentahiran sebagaimana ditetapkan Torah atau kitab Taurat. Peristiwa ini dapat kita baca dalam Lukas 2. Liturgi gereja memilih satu peristiwa khusus untuk dikenang dalam pesta ini, yakni perjumpaan kanak-kanak Yesus dan Simeon yang tua. Sangat kontras, yang satu sangat tua, yang satu sangat muda. Simeon mewakili masa silam, Yesus mewakili masa yang akan datang. Yang satu memandang ke masa silam, yang lain memandang ke masa depan. Paragraf kedua. Mereka ini berjumpa dalam satu peristiwa yang satu dan sama. Dalam bahasa Yunani, gereja timur, pesta itu dikenal dengan nama atau sebutan Ipapanti. Kata itu berarti perjumpaan. Dalam peristiwa perjumpaan antara seorang kakek-kakek dan seorang bayi kecil mungil, gereja sebenarnya ingin melukiskan sesuatu yang sangat penting secara historis dan teologis. Apa itu? Yaitu gereja merayakan peristiwa perjumpaan dramatis antara dunia lama yang mengalami keruntuhan dan mulai berlalu, dan awal permulaan dari sesuatu yang baru, sebuah dunia dan masyarakat baru dalam diri Yesus Kristus. Dengan kata lain, antara waktu dunia lama, dunia perjanjian lama yang sudah mulai usang, dan dunia baru, yaitu dunia gereja dan para bangsa. Dalam pesta ini, gereja menekankan beberapa hal penting. Pertama, gereja merayakan peralihan yang tiada hentinya dalam dinamika alam sejarah antara proses mati dan proses lahir yang baru. Setelah yang lama mati, maka yang baru akan muncul. Kedua, gereja juga merayakan suatu fakta yang menghibur dan menguatkan, yaitu bahwa tepat pada saat ini ada sebuah generasi baru
dengan pikiran-pikiran dan harapan dan semangat baru yang akan segera mengganti yang lama. Kurun Simeon yang tua segera diganti dengan kurun Yesus yang muda. Kurun Simeon terlahir, kurun Simeon terlahir kembali dalam kurun Yesus dan bersama dengan kurun Yesus mengarungi masa depan baru. Kelahiran dan kehadiran anak itu membuka cakrawala harapan baru bagi Simeon. Paragraf ketiga terakhir, tapi bukan hanya bagi Simeon seorang diri saja, melainkan bagi seluruh angkatan yang diwakilinya. Itu adalah harapan untuk semua orang, karena ini adalah harapan yang melampaui dan mengalahkan kematian. Dengan pikiran ini, kita masuk ke dalam sebuah poin lain yang dikatakan dengan pesta ini, yang ditekankan oleh liturgi itu. Poin itu tampak jelas dalam kata-kata yang diucapkan Simeon tatkala menyapa anak tersebut, yaitu perang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dengan kehadiran anak ini, maka hadirlah sebuah cahaya lux, lumen. Itulah sebabnya dulu di beberapa tempat di Eropa, hari ini dijadikan sebagai pesta cahaya, pesta cahaya-cahaya atau pesta lilin-lilin. Dan kehadiran cahaya itu tidak hanya menerangi saja, melainkan juga memberi kehangatan. Terang dan kehangatan itu pasti mendatangkan hidup. Nah, cahaya yang memberi kehangatan dan hidup itu yang pada hari ini dilambangkan dengan kumpulan cahaya-cahaya lilin yang bernyala bersama-sama, pasti mengarahkan perhatian kita kepada lambang agung, yaitu cahaya yang lebih besar lagi yang memancar keluar dari dalam diri pribadi Yesus. Sebuah cahaya yang memancar sepanjang waktu. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete. Semoga berguna. Selamat.